Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha besar dan maha mulia, tempat kami berlindung dan bersandar. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Bapa berikan. Bapa senantiasa ada bersama dengan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Bapa selalu bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini sebelum kami beristirahat, kami sungguh rindu mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Firman yang menghidupi kami, firman yang menjadi penuntun dalam setiap langkah kami. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 20 ayat 1-6. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, "Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu." Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, "Seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, 'Lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur? Bagaimana mungkin kami terluput?'" Judul renungan bagi kita saat ini adalah, kepada siapa Anda percaya dan bersandar? Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, telanjang dan tidak berkasut adalah tanda orang yang sedang ditawan, tak berdaya, dipermalukan, dan lemah. Nabi Yesaya menggunakan ini untuk mengilustrasikan bahwa Yehuda yang bergantung pada bantuan Mesir dan Ethiopia hanya akan dipermalukan saja. Jika umat Tuhan tidak mengandalkan keselamatan hanya dari Tuhan, tapi meletakkan Mesir dan Ethiopia pada posisi di atas Tuhan, bahkan memandang dewa-dewa Mesir dan Ethiopia sebagai Allah di dalam hati mereka, ini merupakan pengkhianatan terhadap Tuhan. Mereka melihat kekuatan besar orang-orang ini, tetapi mereka lupa bagaimana orang Mesir dulu menindas umat Israel. Terlebih lupa bagaimana Tuhan dengan hebat telah menyelamatkan umat Israel meninggalkan Mesir yang merupakan rumah perbudakan. Oleh karena itu, ketika kerajaan Yehuda mengarahkan mata dan berharap kepada Mesir untuk mendapatkan keselamatannya, sama saja berharap pada rumah perbudakan dan mempermalukan umat Allah. Sahabatku, seringkali kita mendapati diri kita berada dalam situasi dan keadaan yang membuat kita merasa takut dan putus asa. Pikiran pertama kita adalah melakukan apapun yang diperlukan untuk keluar dari situasi tersebut. Jadi, kita beralih ke orang lain dan hal-hal lain untuk membantu kita dan menyelamatkan kita. Namun, apa yang seharusnya kita lakukan adalah berpaling kepada Bapa Surgawi dan mencari bimbingan serta petunjuknya.
Karena Dia mengasihi kita tidak seperti yang lain. Kita perlu mempercayai proses, metode, dan rencana Bapa untuk menyelamatkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami memilih untuk mempercayai-Mu Bapa dalam setiap keadaan. Ingatkan kami bahwa kami tidak perlu memahami mengapa, kapan, dan bagaimana. Kami hanya perlu tahu dan percaya bahwa Bapa selalu memegang kendali atas hidup kami dan Bapa akan memberikan yang terbaik bagi kami. Bantulah kami untuk mempercayai dan mengandalkan proses dan rencana-Mu Bapa. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah kebaikan kami. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu yang Bapa limpahkan bagi setiap kami di sepanjang hari ini. Dan sekarang saatnya kami akan beristirahat. Biarlah damai sejahtera-Mu Bapa menyertai istirahat kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.